apa tuh namanya Tuhan di sana, maka Allah ciptakan superfood. Namanya apa? Ini namanya kurma. Luar biasa kan? Jadi kita lihat sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu la. Kata Allah, kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri segala jelas bahwa Al-Quran itu benar. Maka Nabi menyatakan bahwa tidak akan kelaparan rumah yang di dalamnya ada kurma. Jadi Ramadan itu ya, atau mungkin kurma itu jangan Ramadan doang. Siapkan kurma di rumah setiap hari, makan kurma, minta berkah dari Allah dari kurma tadi. Gitu. Sayangnya di Ramadan kurma hanya dimakan satu, ya kan? Tangan pertama pegang lontong, tangan kedua pegang tahu. Ayo aku. Ya. Dan masjid menyediakan itu lagi. Habis makan itu dikasih apa? Sirup. La haula wala quwata illa billah. Gimana umat mau sehat? Gitu kan? Belum lagi sirup-sirup sekarang, coba teman-teman lihat, sirup-sirup itu ada peringatannya, jangan dikonsumsi untuk anak-anak di bawah 5 tahun, ibu hamil menyusui. Kenapa? Karena ada pemanis buatan. Gitu. Nggak dikasih sirup, dikasih teh. Tehnya pakai gula. Cocok kan? Habis itu makan apa? Nasi Padang. Baru rakaat pertama imam bismillahirrahmanirrahim. Sejatinya kan makanan itu ngasih energi kan. Allah kasih lapar, tandanya kita butuh asupan, protein, karbo, segala macam, vitamin, enzim gitu kan. Lalu sejatinya kalau habis makan harusnya berenergi. Tapi kenapa banyak orang habis makan sesuatu, sekarang aja saya lihat banyak mata-mata yang sudah tertutup, baru jam 9:10. Ya. Jadi sejatinya dia harusnya memberikan tenaga atau kekuatan. Tapi kenapa tidak muncul kekuatan? Karena yang dimakan sudah bermasalah. Badannya pun bermasalah sehingga tubuh tidak mempunyai kemampuan mengolahnya, sehingga tubuh minta rehat dulu. Gitu. Jadi kalau habis makan ngantuk, berarti yang dimakan kemungkinan besar tidak bisa diolah dengan baik. Buktinya apa? Ala-ala sederhananya saya. Coba teman-teman makan rujak. Habis itu makan, atau ada makan rujak sama makan nasi Padang, beda nggak nasibnya? Nasib badannya, maksudnya yang nasi Padangnya biasanya kita ngantuk. Saya bukan anti nasi Padang. jangan dipikir saya anti nasi Padang, tidak. Dari zaman dulu orang Padang juga makan nasi Padang. Bedanya apa sama kita? Habis mereka makan, mereka ke sawah, naik sepeda, bawa gerobaknya, nyangkul. Kita update status. Betul? Jadi kalori masuk sama kalori keluarnya kan beda kan? Banyakan yang masuk kan? Tanda-tanda kalori masuk kebanyakan apa? Gemuk. Ya sudahlah, itu jangan malu gitulah ngomong. Jujur aja. Kalau udah gemuk pasti masalah kan? Gitu loh. Tubuhnya itu apa tuh namanya? Banyak radikal bebasnya. Ya, makanya kalau kita kembalikan ke konsep-konsep yang Allah dan Rasulullah SAW sampaikan, sebenarnya banyak penyakit bisa hilang. Dan ini beliau-beliau ini tuh cuman hardware-nya. Saya sering bilang ini tanda kutip, ini hardware-nya aja. Kurma. Kurma tuh bagus secara isinya, ya, bijinya semua bermanfaat. Tinggal Anda baca. Bahkan ada satu penyakit yang dikenal sebagai leaky gut. Leaky gut itu salah satu penyakit di mana bagian dari usus itu bocor, renggang gitu kan, terus masuk sebagian ke darah, dan itu cikal bakal dari penyakit-penyakit berat seperti autoimun, bahkan ke kanker. Muncul gara-gara apa? Gara-gara banyak makanan-makanan termasuk obat-obatan yang tidak sehat yang masuk ke badannya. Baru-baru inilah mungkin, kayak Anda mungkin dapat juga tuh rilis dari BP POM, ada suatu obat mah, ya kan? Kayak gitu tuh banyak Pak sebenarnya. Kenapa? Kalau saya filosofinya manusia, filosofi saya sih, pakai silakan, nggak pakai silakan. Jadi kalau filosofi saya, Allah katakan dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah, kami jadikan manusia dari tanah. Mineralnya kita itu ada di tanah, obatnya kita ada di tanah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Orang Indonesia nggak perlu makan pizza. Nggak lancar juga bahasa Italia, makan itu sering-sering. Makan kita apa? Makan kita lah
karedok lah, gado-gado lah, apa, nggak usah makan nugget sering-sering, ya kan? Kenapa dimakan? Nafsu lagi ya, gitu. Jadi makanan penduduk lokal itu ya penduduk lokal itu yang cocok di situ. Ya, migrasi kalau sekarang kita lihat sekarang di berbagai pintu tol gitu kan, rest area berhamburan makanan-makanan cepat saji. Yang kalau kita mungkin satu buah burger itu dibandingkan dengan satu kurma kayak atau semangka kayak begini dengan 3 butir kurma jauh lebih sehat ini, betul nggak? Kenapa dimakan? Nafsu lagi kan? Maka ada satu quote-nya, hunger is the first element of self-discipline. If you can control what you eat and drink, you can control everything else. Ngerti apa Rakson? Bahasa Sunda saya nggak tahu ya, tapi intinya kalau kita bisa mengendalikan lapar, kita bisa mengendalikan yang lain. Bahkan laki-laki yang maaf Anda pengen mengatur ejakulasi di ranjang sama istri, Anda kontrol lapar dulu. Itu ngefek sana emang, karena ini dimainkan di sini gitu kan. Karena hubungan ejakulasi atau proses pengeluaran sperma itu hubungan dengan perasaan, sensasi. Ketika itu bisa dikendalikan, stop gitu kan. Maka laki-laki itu memang layak istrinya lebih dari satu, nggak ada hubungan sih. Karena memang secara sains laki-laki itu 40 tahun ke atas gitu kan, testosteron mereka mulai naik, makin naik, bukan turun. Kalau perempuan turun. Coba lihat nanti, estrogen and progesterone in human after 40, ada tuh chartnya itu menunjukkan bahwa perempuan itu turun ya 40 tahun, progesteron estrogennya turun, laki-laki naik sampai umur 60-70 tahun. Saya pikir memang begini lah mungkin sunnah itu ya, Allah udah menciptakan luar biasa toolsnya, berbinar-binar begini mukanya. Kalau berani gimana mau berani dia balik makan gorengan? Ada hubungan? Ada. Makanan kita kan mempengaruhi perilaku. Makanan kita mempengaruhi perilaku, habits kita itu dipengaruhi makanan. Jadi kalau makan laki-laki mau strong gitu kan, mau ibarat kata kita mempersiapkan diri menjadi panglima perang gitu kan, nggak makan kerupuk. Apa hubungan dengan kerupuk? Ya kerupuk tepung, bikin pencernaan bermasalah. Makannya apa? Batu soda, kambing gitu. Ini makan kerupuk, cilok. Apa yang terjadi? Susah nanti bangun malamnya, serius. Ini kalau bangun malam aja, ya bangun malam susah minta ampun, gak usah cerita jihad lah, gak usah cerita berjuang deh untuk Islam. Sehari katakanlah 1 lembar Quran yang nggak dibaca, bener loh. Itu yang kita lihat di generasi yang lalu. Maka mereka orang-orang yang lalu, para salafus saleh yang generasi terbaik itu, mereka memang luar biasa, lebih senang puasa, makan juga sehat-sehat. Saya yakin kalau di zaman Nabi ada nugget, Nabi nggak makan. Saya yakin. Iyalah, nugget nggak sehat gitu kan, atau sosis. Nabi kan biawak aja nggak makan, betul? Karena mempengaruhi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan memang makanan itu mempengaruhi perilaku. Biawak, lihat bentuknya kayak apa, serem gitu kan. Harimau nggak boleh kita makan. Coba lihat kambing, lucu gitu kan wajah. Imut gitu. Yang aneh-aneh, yang ganas-ganas, yang apa tuh Allah larang, karena itu mempengaruhi gen kita. Begitu itunya penelitiannya. Jadi makanan kita itu mempengaruhi gen, yang dikenal ilmunya sebagai epigenetik atau nutri epigenomik kalau nutrisinya. Maka bagaimana ke depannya, katakanlah kita membicarakan tentang generasi yang luar biasa ke depan, benerin makan. Yang belum menikah jangan nyampang mulai sekarang ya, supaya apa? Nanti kalau menikah gen anak-anaknya bagus. Salah satu screeningnya mungkin si Ahwat atau Ikhwan yang mau tanya sama dia, ente minum madu sehari berapa sendok? Nah gitu. Lihat tangannya, ada warna kuning nggak? Ini sering bikin kunyit nih. Oh iya, lebih baik dari jadi pemuda jamu, pemuda rimpang daripada pemuda burger. Iya, lebih sehat itu. Ya, maka India merupakan salah satu negara yang demensia itu
kayak Parkinson gitu loh, orang-orang penuaan gitu kan, apa pikun gitu kan, itu paling rendah di dunia karena ternyata tingkat konsumsi kunyit di India itu sangat tinggi. Dan kunyit merupakan salah satu ciptaan Allah atau rimpang yang sangat baik untuk mencegah penuaan, aging. Mudah kan? Mudah. Cuman tadi kalau mungkin dibikin apa judul itu antara dua pilihan, satunya misalkan jamu beras kencur, satu lagi es cendol gitu. Mau pilih yang mana? Cendol kan? Maka identitas Anda itu akan tampak dari apa yang dimakan tiap hari. Kemarin saya ada acara sama teman kajian yang saya ikut gitu. Ada teman bawa minuman itu isinya kayak itu teh yang ada green tea-nya sama apa cendol-cendol gitu kan. Apa? Bubble, bahasa kita cendol aja lah. Bubble keren banget sih loh. Cendol aja, cendol bulat sama cendol yang garis-garis itu. Apa tuh? Ya itulah pokoknya. Nah jadi. Ada 3 orang, saya orang ketiga. Dia bawa minuman. Orang pertama dikasih dia minuman cendol tadi, yang botol itu kan, yang ada gulanya, ada macam-macam. Orang pertama, orang kedua dikasih minum, orang ketiga dikasih air putih. Wah berarti identitasnya sudah benar nih. Paham maksudnya? Kalau ada teman kita ngajak yuk baksoan yuk, bisa dipastikan emang hari-hari kita begitu. Dia masih menganggap kita tuh belum hidup sehat. Paham maksudnya? Atau misalkan yuk kita ke pasar beli buah, ya, itu beda ya. Jadi gitu teman sekalian, Allah menciptakan semuanya dengan sangat-sangat mudah kita dapatkan ya. Dan di setiap tanda-tanda tadi itu ada keberkahan ya yang kita bisa dapatkan. Contoh, Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis, Nabi katakan asyifa'u fi salasatin syarbatil asal wa syarb tahtil mihjam wa kaitina. Kesembuhan itu ada 3 kata Nabi. Yang pertama minum madu. Maka ketika minum madu jangan cuma sekedar minum, tapi minta sama Allah dan tagih janjinya Allah di situ. Itu. Sehingga nanti yang kita minum itu mungkin sederhana, tapi kuasa Allah ketika kita kembalikan semua sama Allah, maka Allah akan sembuhkan. Mungkin bisa jadi cuma sekedar minum madu 1 sendok aja, tapi rutin kita mendawamkan itu, gitu. Maka sampaikan sama Allah kalau lagi sakit juga berdoa. Jangan tanya Zaidu Akbar. Apalagi nge-DM saya. Gak dibaca ya. Jadi maksudnya tanyalah sama Allah yang menciptakan kita. Ya Allah, Engkau penciptaku, ngomong sama Allah, bicara sama Allah. Engkau penciptaku ya Allah, dan aku adalah hamba ciptaanmu. Engkau menciptakanku dari tanah ya Rabb. Maka aku mohon kepadamu, beri aku petunjuk dari apa yang kau ciptakan di atas bumimu ini untuk mengobati penyakitku ini, dan sembuhkanlah dengan kesembuhan yang semudah-mudahnya. Kayaknya doa begitu kalau kita baca, tidak disembuhkan pun kita ikhlas, betul gak? Kalau memang sakit ini ya Rob, sebagai caramu untuk menjadikanku nanti bertemu dengan engkau dalam keadaan yang bersih, suci, maka aku ikhlas. Asik banget hidup gitu ya. Tapi seandainya penyakit ini memang waktunya disembuhkan, maka sembuhkan ya Rob. Itu bukan lagi sakit ingatnya dokter, bukan lagi sakit ingatnya rumah sakit, bukan lagi sakit ingatnya obat herbal sekalipun ya, ingatlah Allah. Allah sudah janji, fa iza maritu fa huwa yashfin, kata Allah. Kalau kau sakit aku yang sembuhkan. Serahkan dirimu sama aku yang urus ya. Maka kalau kita teman-teman sekalian menyerahkan sama selain Allah, pasti akan banyak masalah urusannya. Serius saya katakan. Banyak orang kadang-kadang dikasih kesempatan ya, maksudnya dengan penyakit tadi akhirnya jenuh juga gitu kan. Anda bayangkan, saya punya cerita lah seorang teman juga yang di akhirnya kadang-kadang gak tega lihat pasien di rumah sakit, terutama di ICU kata dia. Anda bayangkan di ICU itu kadang-kadang ada 3-4 dokter yang mengkonsulkan. Satu dokter kasih 2-3 macam obat. Satu hari berapa banyak obat harus masuk, gitu loh. Padahal apa? Coba minta petunjuk sama Allah. Ya. Dan saya punya teman, guru saya juga. Beliau itu dulu dokter kandungan, masya Allah. Ya secara prestasi, secara ilmu beliau luar biasa.
Uang ratusan juta tuh gampang sekali beliau dapatkan per bulan, miliaran bahkan. Tiba-tiba Allah kasih penyakit sama beliau, ya sakitnya tidak tanggung-tanggung, TBC tulang. Tulangnya udah kayak bubur, udah masuk ICU. Kalau bahasa saya itu udah layak mati. Tapi subhanallah, begitulah Allah menguji beliau dan Allah menundukkan ego beliau. Ya, bahkan plat titanium dipasang di tulangnya itu rontok, asbab dari infeksi tadi. Subhanallah, maha besar Allah teman sekalian. Allah kasih hidayah sama beliau dan tiba-tiba entah kayak gimana gitu kan. Dalam perenungan penyakit tadi tiba-tiba Allah ilhamkan pada beliau untuk baca buku. Buku itu judulnya Zadul Ma'ad, buku karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang tentang pengobatan, di edisi keempat. Disitulah Allah memberikan petunjuk pada beliau dengan penyakit tadi. Apa yang dia kerjakan? Tiap hari dia minum kunyit, dia minum daun tin, dia minum daun bidara, dan dia minum daun zaitun. Kuasa Allah, tulangnya tumbuh kembali. Luar biasa kan? Tapi yang luar biasanya, efek dari itu apa yang terjadi? Allah mendidik imannya, Allah mendidik hatinya. Sekarang di badannya masih terpasang pelat tadi, pelat titanium tadi masih terpasang di badannya teman sekalian. Dan subhanallah, dia kan adalah sekitar sebulan yang lalu cerita ke saya, dia manggil saya Dek gitu kan. Dek, ada tahu nggak di badan kakaknya ada pelat? Iya tahu Kak, saya bilang. Ada tahu kalau seandainya kakak terpeleset saja, maka pelat tadi nembus ke jantung atau ke paru dan kakak selesai. Kata dia begitu, dengan bahasa yang sederhana. Sederhana maksudnya nggak heboh, takut mati, wabah enggak. Kalau kakak terpeleset saja, pelan itu besar kemungkinannya bisa menembus pleura jantung dan kakak bisa mati. Dia bilang. Apa yang terjadi sekarang? Allah mendidik iman beliau dengan ilmunya, dengan ijazahnya. Dan akhirnya dia merenungi bahwa sekarang tugasnya beliau bukanlah tugas di luar. Sampai akhirnya dia merenungin ya, bahwa ternyata surganya beliau itu ada pada suami. Apa yang terjadi? Di depan suaminya dia robek ijazahnya, ijazah dokter spesialis itu dia robek, dan beberapa ijazah itu dengan cukup engkau yang bisa menjadi jalan untuk bisa masuk surganya Allah, bukan ijazah-ijazah ini. Kerjaan beliau sekarang ngapain? Pagi-pagi sebelum suaminya berangkat kerja, dia semir sepatunya, dia siapin itu. Masya Allah kan. Maka bicara tentang laki-laki dan perempuan, Masya Allah, ibu-ibu tuh ya, kalau boleh bilang kan banyak nyamannya ibu-ibu. Ada suatu hari Nabi SAW pernah sampaikan, ada seorang wanita bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ketika wanita itu mau menikah, Rasulullah bertanya, wanita dia bertanya, apa hak suamiku terhadapku? Lalu Nabi menjawab, ketahuilah bahwa jika di dada suamimu itu ada luka bernanah, lalu kau bersihkan dengan mulutmu, maka itu tidak sedikit pun bisa menghilangkan atau mengambil hak suamimu, atau kau ambil hak suami. Jadi itu peran suami itu sangat-sangat besar. Jadi kerjaan beliau sekarang ngapain? Si guru saya itu ngurus suaminya di rumah. Itu aja. Ya. Sang suami, jadilah suami yang soleh. Ya. Perlakukan istri dengan baik. Nanti peradaban-peradaban yang kita ingin wujudkan itu akan terwujud. Jadi kalau suami yang mengingatkan, istri mengingatkan, jadi seorang istri, ini saya bahas sedikit karena hubungannya dengan makanan juga. Istri itu kalau ada suaminya misalkan dia bermasalah nggak ngasih haknya atau kewajibannya kepada istri, jangan bilang mana hakku gitu. Ucapannya adalah ucapan langit, wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah. Jika engkau tidak memberikan kewajibanmu kepadaku, maka urusanmu nanti sama Allah akan dipersulit. Ya kan? Sambil tersenyum gitu kan. Kira-kira soalnya gimana tuh? Kelepak-kelepak, urusanmu sama Allah gitu. Kalau kau tak kasih aku nafkah, nanti ribet urusanmu di yaumil hisab nanti. Gitu. Sama juga dengan mana dia? Kalau itu tadi mana? Apa kantong tadi? Mana? Saya tuh kadang-kadang nggak habis pikir, ini kan air zam-zam yang buat oleh-oleh itu. Ini air luar biasa Pak Bu, dahsyatnya gitu kan. Asal apa? Asal kita meyakini. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika demam, beliau
membaca Al-Fatihah lalu demam tadi hilang dengan izin Allah dengan Al-Fatihah tadi. Kok bisa? Karena iman. Ya, karena iman. Sama dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam ketika orang minum minta jodoh, minta rezeki, minta kaya, macam-macam lah. Yang sifatnya duniawi. Imam Abu Hanifah seingat saya membaca air Zam-Zam atau meminum air Zam-Zam ini untuk apa? Untuk dia sampaikan kepada Allah, ya Allah, dengan air Zam-Zam ini semoga engkau hilangkan hausku, dahagaku di padang mahsyar nanti. Kita menjadikan memuliakannya dia gitu. Memang ada janji Allah di sana kan, sesuai dengan apa yang diniatkan. Atau Imam Syafi'i ketika kita minum air Zam-Zam, ya, dia membaca atau meminta 3 hal kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku ulamanya kaum muslimin. Ya Allah, mudahkan aku dalam menghafal Al-Quran. Ya Allah, matikan aku dalam husnul khotimah. Ya, kita sering ini apa namanya, meremehkan dia. Tadi kalau Anda paham dengan bahasa software atau hardware saya, softwarenya kita tuh doa sebenarnya. Ketika sakit doa, fafiru, kembali sama Allah, gitu kan? Dan doa itu bisa mengubah takdir. Kalau yakin. Zaman sekarang kita lihat luar biasa fitnah-fitnah terhadap kaum muslimin, termasuk dengan adanya hero. Apa itu? Spiderman, Batman, terakhir Gundala Putra Petir. Adakah itu? Ada nggak? Ada. Nonton lagi kita. Ya, perkara nonton silakan aja. Tapi sih kadang-kadang itu tuh mempengaruhi kan. Ya. Kalau saya ceritakan tentang hero-nya kita banyak. Hero-nya Islam tuh banyak. Salah satu hero, salah duanya. Saya ceritakan 2 biar teman-teman mulai apa ya? Mulai belajar bagaimana iman kita itu harus menjadi juru bicaranya kita dalam keadaan, dalam setiap kondisi. Iman, termasuk dalam urusan kesehatan. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, teman-teman sekalian, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah, ya, disampaikan oleh Nabi SAW. Ketika penaklukan Madain, kalau Madain mungkin pernah baca ya, itu penaklukan di mana Sa'ad dikirim oleh Umar dengan pasukan jumlahnya 30.000 untuk melawan 200.000 pasukan. Malamnya, besoknya itu katakanlah pagi kayak begini itu Sa'ad harus melewati sungai, ya. Harus melewati sungai. Jadi mereka sudah survei lah gitu kan, harus melewati sungai dan harus membawa 30.000 pasukan tadi untuk menaklukkan Istana Putih Madain itu. Tapi subhanallah malamnya saat bermimpi, dalam mimpi itu saat melihat pasukannya yang menggunakan kuda dan onta itu semuanya berjalan di atas air.